Perkenalkan, nama saya Christopher Radiana Yurawati, NPM 191705106. Baiklah, untuk video kali ini akan berisi tentang kesimpulan dan ringkasan dari materi perkuliahan teori bahasa dan otomata. Untuk yang pertama di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, otomata di sini adalah sistem yang terdiri dari sejumlah berhingga state yang menyatakan informasi mengenai input atau memori sistem. Nah, bentuk-bentuk yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, menerima input, menghasilkan output, bisa memiliki penyimpanan sementara, mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Nah, mesin otomata ini digunakan untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh bahasa itu. Selanjutnya, di sini ada tata bahasa. Nah, tata bahasa atau grammar ini bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, kemudian seorang bernama Noam Chomsky ini melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4. Itu berdasarkan aturan produksinya yang disebut dengan hierarki Chomsky pada tahun 1959. Berikutnya, di sini ada teknik penurunan. Nah, teknik penurunan yang dipelajari dalam teori bahasa otomata di sini yaitu ada 3. Di antaranya, yang pertama, itu ada penurunan dari paling kiri, kedua penurunan dari paling kanan, dan yang ketiga, di sini ada penurunan pohon. Nah, teknik penurunan ini itu dapat digunakan untuk membuktikan suatu string atau karakter apakah diterima atau ditolak oleh suatu aturan produksi atau suatu tata bahasa. Selanjutnya ada Final State Automata. Final State Automata atau FSA ini bukanlah mesin fisik, tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. FSA merupakan mesin otomata dari bahasa reguler tipe 3. Suatu FSA ini memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpisah dari suatu state ke state lain. Nah, perubahan state ini dinyatakan oleh fungsi transisi. Materi selanjutnya di sini ada ekuivalensi NFA ke DFA. Jadi untuk tahapan pengubahan NFA ke DFA di sini dari sebuah mesin NFA itu dapat dibuat mesin DFA yang ekuivalen atau bersesuaian. Nah, ekuivalen di sini tuh adalah mampu memproduksi atau menerima bahasa yang sama. Lanjut ke materi berikutnya, di sini ada NFA dengan gerakan epsilon. Jadi pada NFA dengan epsilon move atau gerakan epsilon atau transisi epsilon di sini itu diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Jadi disebut dengan transisi epsilon itu karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Lanjut ke materi berikutnya, di sini ada ekspresi reguler dan hubungannya dengan FSA. Jadi, sebuah bahasa itu dinyatakan reguler jika terdapat final state automata yang dapat menerimanya. Nah, bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA ini bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Ekspresi reguler ini memberikan suatu polar atau pattern atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, di sini ada machine mode. Nah, suatu keterbatasan dari finite state automata yang sudah dipelajari, ini adalah keputusannya terbatas pada diterima atau ditolaknya saja. Nah, automata tersebut itu disebut sebagai acceptor. Nah, dalam hal ini itu disebut sebagai finite state acceptor. Nah, kita tuh dapat mengkonstruksikan suatu finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Dalam hal ini tuh disebut finite state transducer. Pada mesin Moore, output akan berasosiasi dengan state. Nah, mesin Moore itu memiliki 6 tuple, yaitu M sama dengan Q S, D, S, T, I, di mana Q itu himpunan state, S kapital itu himpunan simbol input, D kecil itu fungsi transisi, lalu ada S kapital itu state awal, D kapital itu ada himpunan output, lalu ada itu fungsi output untuk setiap state.
Lanjut ke materi berikutnya, di sini ada penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Jadi, penyederhanaan tata bahasa bebas konteks itu bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Jadi, suatu tata bahasa bebas konteks itu dapat melakukan penyederhanaan dengan melakukan beberapa penghilangan produksi. Di antaranya itu yang pertama ada penghilangan produksi useless, yang kedua penghilangan produksi unit, yang ketiga itu ada penghilangan produksi A. Lanjut ke materi berikutnya, di sini ada bentuk normal Chomsky. Nah, suatu tata bahasa bebas konteks itu dapat dikonstruksi menjadi bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form jika tidak lagi mengandung produksi-produksi yang useless, unit, dan A atau empty. Dengan kata lain, untuk mengkonstruksi suatu CNF dari suatu tata bahasa bebas konteks itu adalah dengan cara menghilangkan produksi-produksi useless, unit, dan E atau empty. Nah, aturan produksi dari CNF ini adalah ruas kanan itu adalah sebuah produksi terminal atau dua simbol variabel. Jadi dalam CNF ini, ruas kanan itu hanya boleh berupa sebuah simbol terminal atau dua buah simbol variabel. Jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian, dan juga jika terdapat lebih dari dua buah simbol variabel, maka harus dilakukan perubahan. Baiklah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kesimpulan dan ringkasan dari materi perkuliahan teori bahasa dan otomata. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.